Halo para kremedik, kembali lagi di channel Goks Banget. Kali ini kita akan membahas kasus kriminal dari negara Spanyol. Uniknya, di kasus ini kita tahu siapa pelakunya dan siapa korbannya. Tapi walaupun begitu, kasus ini ternyata belum terpecahkan. Lah kok bisa? Let's start the story. Jadi, pada suatu malam yang cerah di bulan November tahun 1992, sekawanan 4 gadis berusia 15 tahun di kota Alsacer, Valencia, Spanyol, mereka ini berencana pergi ke sebuah klub yang bernama Color Club. Nah, acara ini diselenggarakan sama sekolah mereka. Salah satu dari 4 gadis tersebut, namanya Esther, itu merasa sakit. Dan ini mungkin menjadi keputusan yang paling tepat dalam hidupnya. Dia nggak ikut berpesta dengan 3 teman-temannya. Nah, 3 gadis lainnya ini bernama Desiree, Miriam, dan Antonia, atau biasa dipanggil Tony. Nah, ayah Miriam adalah orang yang rencananya akan mengantar mereka semua ke sana. Tapi bapaknya ini sebenarnya juga sedang gak enak badan, jadi mereka gak jadi diantar menggunakan mobil. Dan karena Color Club berada di kota terdekat Pisasen, bukan di Alsacer itu sendiri, mereka akhirnya nekat memutuskan untuk tetap pergi clubbing dengan berjalan kaki. Karena menurut mereka, kalau nggak party sekarang, kapan lagi? Nah jadi, setelah selesai berpesta, 3 orang gadis ini diberikan tumpangan oleh 2 orang pria yang membawa kendaraan. Tapi karena arah pulang mereka berbeda, jadi pria-pria ini cuma mengantarkan mereka hanya sampai ke pom bensin di kota Mari, masih di Alsacer tapi udah dekat kawasan tempat mereka tinggal di Pisasen. Jadi 2 orang pria ini drop mereka di pom bensin itu, lalu mereka pergi. Nah dari sana, 3 gadis ini kemudian berjalan kaki menyusuri jalan besar Pisasen untuk menuju rumah mereka. Di mana di sini mereka melihat 2 orang pria yang baru mereka kenal dari pesta barusan. Dan pria ini menyapa mereka cuma dari jendela mobil, lalu memberikan tumpangan ke 3 gadis ini. Di tengah jalan, sekitar jam 9 malam, di mana matahari ya jelas saja udah terbenam ya. Gadis-gadis ini bukannya diantar pulang ke rumah, tapi malah berbelok menuju sebuah taman yang juga terdapat gereja di dalamnya. Di sanalah tempat terakhir para saksi melihat sekelompok gadis-gadis ini berjalan juga mengobrol dengan pria yang membawa mereka. Dan di tempat inilah dimulainya rekonstruksi dan pengumpulan data serta bukti-bukti forensik. Dalam perjalanan menuju gereja ini, mereka memasuki jalanan yang sempit. Nah, gadis-gadis ini nggak menyadari bahwa nasib buruk akan menimpa mereka. Karena pria yang memberikan tumpangan ke mereka ini adalah seorang pemerkosa yang sedang menjalani hukuman bebas bersyarat yang bernama Antonio Angels, berusia 26 tahun. Alasan dia masuk penjara adalah karena asfiksia dan telah memperkosa pacarnya. Nah, Antonio ini membawa temannya bernama Miguel. Dan sekarang, ketiga gadis itu sedang berada di dalam mobilnya. Jalan sempit bergelombang ini menuju ke suatu tempat bernama La Romana, di mana terdapat sebuah rumah yang sangat kecil, di mana sepertinya tempat ini digunakan untuk menyimpan barang-barang atau bisa dibilang gudang lah gitu ya. Nah tempat itu memang sudah lama ditinggalkan. Antonio, Miguel, dan teman-temannya mereka biasanya memakai narkoba di tempat ini. Oh ya, si Antonio ini dia juga pengedar narkoba ya selain pemerkosa. Lalu mereka membawa gadis-gadis itu keluar dari mobil. Tiba-tiba para gadis ini mencoba melarikan diri karena mungkin udah punya feeling gak enak gitu ya. Tapi sayangnya gagal. Dan akhirnya, pria-pria ini memaksa mereka masuk ke dalam rumah kosong dan membawa mereka ke lantai 2, lalu mengikat ketiganya ke sebuah tiang kayu penyangga. Mereka menyiksa ketiga gadis tersebut sampai menimbulkan luka dan lebam di sekujur tubuh. Dan sebenarnya ada banyak hal yang mengerikan yang terjadi kalau dilihat dari hasil autopsi. Seperti mereka memukul mulut salah satu dari mereka hingga seluruh bibirnya memar, bengkak dan pecah, lalu berulang kali memukul alat kelamin gadis-gadis ini yang mereka perkosa.
Dan kemudian juga kemungkinan besar pria-pria ini memasukkan benda-benda yang tidak wajar yang menyebabkan memar di bagian organ dalam tubuh gadis-gadis ini. Bahkan pada satu titik yang terparah, mereka itu memotong puting salah satu dari mereka dengan pisau. Setelah mereka menyiksa gadis-gadis di rumah yang seperti neraka ini, mereka dengan teganya meninggalkan gadis-gadis ini dalam kegelapan dan pergi cari makan malam. Miguel pergi membeli beberapa bokatas. Saya juga nggak tahu ini makanan jenis apa, tapi dia membelinya di stasiun terdekat, sementara Antonio menjaga rumah tersebut. Ketika mereka selesai makan malam, mereka kembali dan melanjutkan penyiksaan ini selama berjam-jam hingga larut malam. Setelah selesai, mereka mengikat gadis-gadis itu dan membawa mereka keluar rumah, menyuruh mereka berjalan di malam hari sepanjang perjalanan ke atas bukit, menyusuri jalan setapak yang dikelilingi sama semak-semak. Sampai di sebuah tempat yang ada parit atau got. Nah, di sana dia menyuruh gadis-gadis ini untuk berlutut, lalu dia menembak satu persatu gadis-gadis ini di bagian belakang kepalanya. Jadi ketika dia akan menembak gadis yang pertama, itu pelurunya sempat nyangkut. Nah, di situ dia kesel lah karena mengira pistolnya rusak. Bayangin tuh, apa yang ada di pikiran di gadis-gadis itu pada saat kondisi seperti ini. Sayangnya, tembakan kedua berhasil keluar dan menewaskan gadis yang pertama. Lalu dia melakukan hal yang sama terhadap kedua gadis lainnya. Setelah itu, mereka membawa jenazah mereka ini ke dalam hutan dan menguburkannya. Pihak keluarga sudah khawatir karena mereka ini udah gak pulang selama 2 hari. Tapi akhirnya mereka melaporkan ini ke polisi dan mengatakan bahwa mereka belum kembali dari klub sejak beberapa hari yang lalu. Nah, tapi respon pertama yang orang tua mereka ini dapatkan adalah bahwa nggak ada seorang pun yang melihat mereka di klub malam pada saat itu. Ya, kecuali pria yang merupakan teman mereka, yang saat itu sempat mengantar mereka bertiga ini menuju klub malam, dan mengkonfirmasi berbicara dengan mereka di mobil saat memberikan tumpangan menuju klub malam, sekitar antara jam 8.30 sampai jam 9 malam. Nah, setelah itu, nggak ada kabar lagi mengenai mereka hingga akhir Januari, yang pada akhirnya ada 2 pria yang berjalan melewati hutan melihat sebuah lengan yang terlihat sedikit keluar dari tanah, dan saat itulah mereka segera menelpon polisi. Polisi mengidentifikasi mayat-mayat tersebut setelah mereka dibawa untuk dipelajari di kota Valencia dan keluarga diberitahu mengenai ini. Salah satu dari 3 gadis tersebut terbukti sangat pintar. Salah satu dari gadis itu memberikan informasi mengenai ciri-ciri pembunuhnya. Dia memberikan kepada polisi semua detail yang mereka perlukan. Saking detailnya, akhirnya polisi nggak perlu melakukan penyelidikan apapun. Nah, dan itu semua bukti yang mereka perlukan untuk menangkap pelakunya. Jadi petunjuk yang diberikan sama gadis ini adalah nama dan dokumentasi lainnya yang ada di dalam kepalan tangan mayat salah satu gadis ini. Nah, disinilah bagian yang belum terselesaikannya kasus ini. Jadi, Miguel ditangkap dan menceritakan keseluruhan cerita secara detail. Namun, Antonio berhasil melarikan diri dari Spanyol ke Portugal dengan rambut dan alisnya diwarnai jadi warna pirang. Nah, polisi mengetahuinya karena setelah berita tersebut, tukang salon rambut yang ngewarnain rambutnya Antonio ini menelpon polisi dengan perasaan yang takut dan ngeri gitu ya. Dan mengatakan bahwa dia berada di sana, mengecat rambutnya menjadi pirang dan menggoda setiap gadis yang ada di salon itu. Dan itu baru terjadi beberapa hari yang lalu. Setibanya di Lisbon, dia naik kapal ke Dublin untuk melarikan diri dari semenanjung tersebut. Tetapi polisi mengejar jejaknya ke Lisbon dan masuk ke dalam kapal, lalu memerintahkan kapal ini untuk berhenti saat penjaga pantai naik ke kapal untuk menangkapnya. Tapi memang, ini orang udah kayak belut. Dan sepertinya dia udah nebak juga bakal ke arah mana polisi ngejar dia. Akhirnya si Anthony ini, dia melompat dari kapal ke laut, mencoba berenang ke pantai. Sejak saat itu, Antonio tidak pernah ditemukan. Polisi menyimpulkan bahwa dia telah tenggelam, mungkin sedang tersesat sendirian atau juga sedang megap-megap gitu ya di tengah laut. Karena jarak pantai itu terlalu jauh
dan cuma perenang profesional yang mungkin bisa bertahan hidup di laut yang ombaknya sebesar ini. Tapi walaupun begitu, jenazahnya nggak pernah ditemukan sampai dengan sekarang. Jadi kemungkinan bahwa ia berhasil mencapai pantai dan bertahan hidup secara diam-diam selama bertahun-tahun ya masih ada. Tapi kalau menurut pendapat gue ya, kalau dia memang benar-benar meninggal, tapi menurut gue nih memang dia udah mati sih harusnya ya. Ya, dia mendapatkan hukuman yang jauh lebih adil daripada hukuman yang bakal diberikan di pengadilan ke makhluk ini. Karena kemungkinan ketika dia sekarat ini matinya secara perlahan dan cuma sendirian lagi di tengah laut tanpa ada orang-orang lain di sekitarnya. Nah, gadis-gadis ini mendapat liputan media besar-besaran di Spanyol, yang merupakan salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah Spanyol. Si Antonio Angels ini, bagi orang-orang Spanyol, ini sama seperti Ted Bundy bagi orang Amerika. Nah, ketiga gadis ini dibuatkan monumen di Alsacer dengan wajah mereka. Ada satu teori konspirasi yang beredar di masyarakat di Spanyol, yaitu, ya tentu aja, walaupun kemungkinan selamat si Antonio di tengah laut itu kecil, tapi nyatanya sampai sekarang mayatnya nggak ditemukan. Jadi orang-orang sebagian percaya bahwa si Antonio ini masih hidup di negara-negara tetangga Spanyol dan hidup dengan diam-diam. Tapi menurut kalian gimana nih? Si Antonio ini masih selamat atau enggak? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu lagi di kasus berikutnya. See you!